semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu APBN dan tujuan dari adanya APBN. Kalian pasti udah gak asing lagi deh sama yang namanya APBN, atau pasti udah pernah dengar lah ya. Nah, kalian tahu gak sih apa sih kepanjangan dari APBN itu? APBN merupakan kepanjangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Jadi secara umum, APBN ini merupakan anggaran yang secara khusus disediakan oleh negara sebagai dana untuk belanja tahunan. Nah, APBN juga memiliki arti khusus yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 7 tentang Keuangan Negara. Dalam undang-undang tersebut, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia dalam 1 tahun yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Terus, apa sih tujuan dari adanya APBN ini? Yang pertama, APBN dapat berguna sebagai pedoman, penerimaan, dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Yang kedua, APBN dapat meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintahan kepada DPR serta masyarakat luas. Yang terakhir atau yang ketiga, APBN dapat meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan. Nah, gimana guys? Jadi udah lumayan ngerti lah ya tentang pengertian dan juga tujuan dari adanya APBN. Selain daripada tujuannya, APBN juga memiliki berbagai macam fungsi. Fungsi yang pertama itu adalah fungsi otorisasi. APBN ini merupakan rancangan anggaran yang membantu pemerintah dalam merencanakan kegiatan yang akan mereka lakukan selama 1 tahun ke depan. Dan pendapatan anggaran ini bersumber dari rakyat. Yang kedua, ada fungsi stabilisasi. Anggaran APBN ini tentunya sudah melalui proses atau tahapan yang sangat panjang dan penuh pertimbangan. Tujuannya itu supaya fungsi perencanaan dari anggaran belanja ini lebih tepat sasaran dan bisa untuk membantu menjaga stabilitas fundamental perekonomian negara. Itu fungsi pengawasan, di mana APBN di sini berfokus untuk memberikan penilaian terhadap kebijakan-kebijakan yang pemerintah keluarkan. Lalu ada fungsi alokasi, di mana media yang seharusnya pemerintah gunakan itu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lalu untuk meningkatkan kualitas perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah dapat berfokus untuk mengalokasikan anggaran tersebut untuk hal-hal yang krusial seperti halnya MRT, di mana MRT merupakan salah satu bentuk alokasi dari APBN itu sendiri. Oke, selanjutnya itu ada fungsi distribusi, di mana anggaran belanja negara yang penggunaannya itu akan berfokus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, anggaran tersebut akan pemerintah distribusikan secara menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat, di mana bertujuan untuk memberikan keadilan kepada seluruh rakyat yang menjadi bagian dari negara tersebut. Oke, selanjutnya itu ada fungsi perencanaan. APBN akan direncanakan dengan seksama dari jauh-jauh hari, yang dimana sebelum APBN mengalami pengesahan, terlebih dahulu pemerintah akan menyusun RAPBN atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rancangan tersebut akan kembali melalui fase peninjauan, perubahan, ataupun pergantian struktur sesuai kebutuhan. Setelah selesai melalui fase peninjauan, kemudian RAPBN tersebut akan disahkan oleh DPR. Nah, lalu ada mekanisme penyusunan APBN, di mana mekanisme penyusunannya itu diawali oleh pemerintahan presiden, di mana mereka merancang APBN yang ada, lalu diajukan kepada DPR, lalu DPR menyidangkan APBN. Apabila APBN disetujui, maka APBN akan dilaksanakan. Lalu apabila rencana APBN itu ditolak, maka akan digunakan APBN tahun lalu sebagai APBN tahun ini. Oke, selanjutnya adalah APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang merupakan rancangan keuangan tahunan pemerintah di daerah Indonesia yang telah disetujui oleh Dewan Pemerintahan Perwakilan Daerah. Nah, APBD ini sendiri memiliki fungsi dan kedudukan sebagai dasar kebijakan menjalankan keuangan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dalam waktu kurun tertentu. Biasanya dilakukan dalam 1 tahun anggaran. Nah, APBD ini sendiri memiliki 6 fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi otorisasi, di mana anggaran daerah ini dijadikan suatu dasar untuk menentukan pelaksanaan pendapatan dan juga pengeluaran pembelanjaan daerah
di tahun yang bersangkutan. Yang kedua adalah fungsi perencanaan, di mana anggaran daerah tersebut dijadikan pedoman bagi manajemen untuk melaksanakan atau merancang kegiatan yang akan datang di waktu yang bersangkutan. Nah, yang ketiga adalah fungsi pengawasan, di mana anggaran daerah tersebut dijadikan pedoman untuk mengevaluasi atau melihat adanya kesalahan atau tidak dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Apakah kegiatan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan atau belum? Fungsi dan kedudukan APBD yaitu sebagai dasar kebijakan menjalankan keuangan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk masa tertentu, yaitu 1 tahun anggaran. Beberapa fungsi antara lain sebagai berikut. Fungsi otorisasi anggaran daerah tersebut menjadi dasar untuk dapat melakukan pendapatan serta belanja daerah di tahun bersangkutan. Fungsi perencanaan anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman bagi manajemen di dalam merencanakan suatu kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman untuk dapat menilai apakah kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Selanjutnya ada fungsi alokasi. Anggaran daerah tersebut harus diarahkan untuk dapat menciptakan lapangan kerja atau juga mengurangi pengangguran serta pemborosan sumber daya, dan juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada perekonomian. Selanjutnya ada fungsi distribusi. Anggaran daerah tersebut harus memperhatikan pada rasa keadilan dan juga kepatutan. Yang terakhir ada fungsi stabilisasi. Anggaran daerah tersebut harus menjadi alat untuk dapat memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah. 5 dampak APBD terhadap perekonomian daerah. Pertama, APBD mampu memberikan pedoman bagi kegiatan pembangunan ekonomi di daerah. Dengan adanya APBD, pemerintah daerah memiliki pedoman yang jelas dan dapat melaksanakan pembangunan ekonomi sehingga semua kegiatan dapat terarah dan perekonomian daerah bisa meningkat. Yang kedua itu, ada APBD dapat digunakan sebagai alat perbaikan ekonomi. Jika daerah mengalami masalah atau gejala ekonomi yang buruk, misalnya mengalami ekonomi biaya yang tinggi, APBD ini dapat digunakan untuk memperbaiki perekonomian. Dengan caranya, adanya penyusunan APBD tahun berikutnya mengurangi atau bahkan menghapuskan beberapa pemungutan yang memberatkan. Yang ketiga itu, APBD dapat mempengaruhi perubahan harga di daerah. Sebagai contohnya, dalam rangka meningkatkan APBD, pemerintah daerah menaikkan tarif beberapa pungutan seperti tarif pendaftaran rumah sakit, pengujian kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak sarang burung walet. Semua itu demi berpengaruh terhadap harga barang dan jasa. Satu hal yang perlu diingat oleh pemerintah daerah, jangan sampai kenaikan-kenaikan tersebut menimbulkan ekonomi yang biaya tinggi sehingga masyarakat akan mengkomplain ke daerah. Yang keempat itu, ada APBD mampu mempengaruhi tingkat produktivitas perusahaan. Jadi, pemerintah daerah menetapkan peraturan yang menghambat lalu lintas barang dan jasa antar daerah. Hal ini terjadi karena mempengaruhi produktivitas perusahaan tertentu. Misalnya, seperti perusahaan yang akan menjual produknya ke daerah lain atau perusahaan yang akan mendatangkan bahan bakunya ke daerah lain. Yang terakhir atau yang kelima ini ada APBD dapat mempengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Jadi, misalnya di Garut ini kita mengenal adanya sarang burung walet yang tentunya mempunyai kualitas yang baik dan membuat kaya para pemiliknya. Agar kekayaan tersebut mereka tidak bertumpuk dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial serta menciptakan ketimpangan distribusi, jadi pendapatan yang mereka punya ini, maka APBD-nya akan diselenggarakan pajak sarang burung walet. Pajak yang dikenakan ini pada pemilik sarang burung walet akan digunakan pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat banyak. Dengan demikian, distribusi pendapatan sarang burung walet ini diharapkan lebih merata. Ya, sekian.